Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nurayani dari 10 IPA 6. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi fisika, yaitu hukum Newton. Di sini nanti kalian akan tahu apa itu hukum Newton, rumus-rumus apa saja yang berlaku, dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti di akhir penjelasan saya akan memberikan contoh-contoh soal. Seperti yang kita tahu, dalam hukum Newton ini, gaya sangat erat kaitannya dengan hukum Newton. Apa sih itu gaya? Dalam kehidupan sehari-hari, gaya itu berarti tarikan atau dorongan. Contohnya itu seperti bila kita ingin memindahkan suatu kotak di atas lantai, maka kamu harus memberikan sebuah gaya berupa tarikan atau dorongan kepada kotak tersebut. Dan yang nantinya kotak tersebut akan bergerak searah dengan dorongan atau tarikan kamu. Semakin kuat kamu memberikan sebuah dorongan, maka semakin cepat pula kotak tersebut bergerak searah dengan dorongan kamu. Ada dua hal yang mencirikan suatu gaya. Yang pertama yaitu besarnya gaya, dan yang kedua arahnya. Karena dicirikan oleh besarnya gaya dan arahnya, gaya ini merupakan besaran vektor. Dalam satuan internasional, gaya ini memiliki satuan kilogram meter per second kuadrat atau newton. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur sebuah gaya yaitu dinamometer atau neraca pegas. Suatu gaya yang melibatkan kontak langsung antara dua benda disebut gaya kontak. Nah, contoh gaya yang saya jelaskan tadi yaitu dengan memberi gaya kepada sebuah kotak, itu merupakan salah satu contoh gaya kontak. Baik, sekarang kita masuk ke penjelasan hukum Newton. Dimulai dari hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton memiliki pengertian jika gaya total yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang semula diam akan tetap diam, benda semula yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Di sini berlaku rumus sigma F sama dengan 0. Contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti kertas yang kita taruh di atas meja, lalu di atas kertas tersebut kita taruh sebuah botol, lalu kita tarik kertas tersebut sekuat mungkin, dan yang nantinya botol tersebut akan tetap diam, tidak akan jatuh. Mengapa? Karena botol tersebut mempertahankan posisi awalnya. Baik, kita masuk ke hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton memiliki pengertian yaitu percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Di sini berlaku rumus sigma F sama dengan M kali A. M adalah massa dan A adalah percepatan. Contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu mobil yang melintasi jalan raya akan mendapatkan percepatan yang sebanding dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan massa mobil tersebut. Lanjut kita ke hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton memiliki pengertian jika benda pertama mengerjakan sebuah gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan melakukan gaya atau mengerjakan gaya juga yang sama besar kepada benda pertama tersebut, namun dengan arah yang berlawanan. Contohnya itu seperti bila kita ingin memberikan gaya kepada sebuah tembok dengan cara memukulnya, maka tangan kita akan kesakitan. Mengapa? Karena tembok memberikan gaya yang sama besar tergantung kita menonjolkan sekuat apa. Bila kita menonjolnya sekuat mungkin, maka tangan kita akan sakit atau terluka karena tembok memberikan sebuah gaya yang sama besarnya yang kita lakukan. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan hukum Newton. Baik, seperti yang saya katakan di awal penjelasan tadi, di akhir penjelasan saya telah menyiapkan beberapa soal yang berhubungan dengan hukum Newton. Dimulai dari hukum Newton pertama. Di sini soalnya berbunyi, benda diam, hitunglah gaya normal yang bekerja pada benda. Di sini kita bisa mengetahui benda atau massa dari bendanya yaitu 6 kg. Oke, sekarang kita mengerjakan. Di sini kita mengetahui
massa benda tersebut sama dengan 6 kg. Lalu gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Di sini ditanyakan berapa gaya normal. Gaya normal sendiri dilambangkan dengan huruf N besar. Lalu kita jawab N sama dengan M kali G. Lalu massa sama dengan 6, gravitasi sama dengan 10. Lalu kita masukkan satu-satu. Lalu 6 kali 10 sama dengan 60. Satuannya sendiri yaitu Newton. Oke, sekarang kita lanjut ke persoalan nomor 2 yang berhubungan dengan hukum Newton 2. Di sini soalnya berbunyi, sebuah kubus bermassa 2 kg berada pada bidang miring yang sangat licin dengan membentuk sudut sebesar 30 derajat. Berapakah percepatan benda tersebut? Oke, langsung saja. Diketahui massa bendanya yaitu 2 kg ya. Lalu memiliki sudut sebesar 30 derajat. Ditanyakan berapakah percepatannya. Di sini kita memakai rumus sigma F sama dengan M kali A. Lalu W sama dengan M kali A. Lalu setelahnya percepatan dipindahkan menjadi W sin theta. Theta itu sama dengan derajat, yaitu 30 per M. Lalu A sama dengan M dikali G dikali sin 30 per M. Lalu G itu adalah gravitasi ya. G dikali sin 30 A sama dengan G diturunkan menjadi 10 dalam kurung 0,5. Lalu percepatannya sama dengan 5 meter per second kuadrat. Itu adalah percepatan kubusnya. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga yang berhubungan dengan hukum 3 Newton. Di sini soalnya berbunyi, Tama memiliki massa sebesar 40 kg. Kemudian Tama mendorong tembok dengan gaya 200 Newton. Maka gaya reaksi yang ditimbulkan atau dilakukan oleh tembok terhadap Tama adalah sebesar. Di sini kita mengetahui massa bendanya sama dengan 40 kg. Sedangkan F aksi sama dengan 200 Newton. Lalu ditanyakan F reaksinya. Langsung saja. Karena di hukum 3 Newton ini berlaku rumus F aksi sama dengan F reaksi, maka di sini kita tulis F aksi sama dengan min F reaksi. F aksi sama dengan 200 Newton. Lalu ini kita turunkan. Dan F reaksinya karena ini min, kita pindah ruas menjadi positif. Lalu 200 Newton pindah ruas menjadi min 200 Newton. Jadi F reaksinya yaitu min 200 Newton. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.